Yunisha mengatakan kepada Momo pada chapter 1043 bahwa Joy Boy telah bangkit. Disusul dengan genderang pembebasan mengenai Joy Boy dan sosok siluet Sun God Nika. Dan di chapter kali ini kita akan membahas kelanjutan chapter One Piece. Pertama-tama cover kali ini tentang Germa Double Six, eksekusi tanpa emosi. Penelitian dimulai pada sampul kali ini. Oven telah meninggalkan buku tahanan. Yang terbuka di dalamnya terdapat Ninji dan Yonji. Di dalam sebuah ruangan terdapat saudara dan saudari seperti Prime, Kato, Brony, lalu yang terakhir adalah Ana. Kemudian saat Oven mau meninggalkan mereka terlihat sudah siap untuk melakukan eksekusi tanpa emosi. Tapi yang akan emosi adalah saya, karena alat yang dipakai seperti pisau, gergaji, laser, mungkin juga arit. Karena terdengar aja ngeri melihatnya, apalagi seperti gergaji yang tidak rata seperti pisau. Jadi jika untuk membedah manusia akan lebih sakit daripada pisau. Lanjut. Halo nakama, selamat datang di channel Yunem. Itulah pembukaan di atas. Mereka akan melakukan kesadisan demi mendapatkan formula anak Germa Double Six, di mana mereka akan mempelajari apa saja yang didapat sehingga bisa meniru kekuatan dari mereka. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena minggu kemarin One Piece libur dan Oda Sensei telah memberikan kejutan kepada kita semua bahwa Luffy telah awakening dan ditambah gear 5 sekaligus dalam satu waktu, dan beberapa kejutan yang lainnya juga. Maka One Piece chapter 1044 telah dibuka. Scene pertama kali diperlihatkan ketika Luffy sedang berbicara meskipun kita tidak melihatnya dari dekat. Suara yang merdu ini semakin kencang, yaitu drum pembebasan. Dalam drum pembebasan yang semakin kencang ini, nampaknya Luffy berbicara sendiri. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi, mengapa dan bagaimana ia bisa bangkit, padahal ia merasa dirinya telah kalah. Dan rasa ini begitu menyenangkan. Tidak ada orang, tidak ada angin, tidak ada badut, tidak ada siapa-siapa, tapi aku merasa sangat senang. Ketika Luffy berbicara, hal yang tak terduga yaitu petir keluar dari tubuhnya, menandakan bahwa kekuatan telah keluar dari tubuhnya. Namun scene dipotong di mana Yunisha masih bersama kapal pemerintah dunia di dekat Wano Kuni. Sejauh ini nampaknya baik-baik saja, sedangkan Momo melihat ke atap Onigashima dengan rasa yang sangat kesal dan bahkan ia ketakutan jika Luffy benar-benar innalillahi. Karena barusan Kaido telah mengumumkan bahwa Luffy telah menjadi mayit. Saat itulah Yunisha mengatakan kepada Momo bahwa Joy Boy adalah Luffy. Mungkin pada momen ini Momo sudah melihat siapa Joy Boy itu, sehingga ia menanyakan kepada Yunisha bahwa Joy Boy apakah Luffy. Yamato lalu kegirangan mendengar apa yang dikatakan oleh Yunisha. Nah, dari perkataan barusan dapat kita simpulkan bahwa Joy Boy hanyalah julukan. Ketika seseorang itu telah membangkitkan awakening buah Hito-Hito Nomi yang dulunya adalah Gomu Gomu Nomi, serta dilengkapi dengan Gear 5 dan ditambahi dengan bumbu-bumbu drum pembebasan. Bagaimana menurut kalian? Apakah sependapat dengan saya atau ada teori lain? Tulis saja di kolom komentar. Dan scene dipindahkan di menara otak kiri. Kita diperlihatkan ada yang sedang mengurus Sanji yang berbaring di atas futon. Lalu Sanji terbangun dari pertarungan yang sangat melelahkan melawan si gendut bawahan Kaido itu. Maksud saya Queen. Kemudian ia melihat seseorang di atas. Ia adalah Kapten Topi Jerami. Ia begitu kaget bukan main karena wujud Luffy kini berubah drastis. Begitupun dengan aliansi Luffy di Life Floor, seperti Kid, Lau dan guru Luffy Hyukuro the Flower. Mereka sama-sama melihat ke atas. Keberadaan Luffy ini begitu melegakan bagi mereka. Bagaimana tidak, Kaido yang mengonfirmasi bahwa Luffy telah tewas ini nampaknya seperti bualan di mata mereka. Dan Marco yang merasakan bahwa Luffy masih hidup kemudian menceritakan kepada Tama dan Nami, dan mereka berdua menangis tersendu-sendu saat mereka pelukan. Jadi iri. Aniki. Scene lalu berpindah lagi di mana kita diperlihatkan di sekerumpulan kakek-kakek, namun walaupun kakek-kakek, keberadaan mereka sangatlah berpengaruh terhadap dunia One Piece. Di mana setiap mereka ngasih wejangan kepada kita semua, maka dunia One Piece pasti geger. Tepat di Tanah Suci Marigold, ruang otoritas di Istana Pangea, Gorose terus berbicara tentang situasi di Wano Kuni.
Salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah layak kehilangan agen seperti CP0 yang membuat Kaido marah-marah. Gorosei dengan rambut gimbal mengatakan, menurut aneh sih layak bang, mengingat masa depan yang akan terjadi pada situasi ini. Gorosei pakai pedang. Pemerintah dunia mencoba menjaga Gomu-Gomu no Mi dengan mereka di setiap era, tetapi entah bagaimana buah itu selalu lolos. Dan 800 tahun sampun berlalu. Gorosei dengan jenggot dan kumis. Sepertinya Akuma no Mi itu mencoba melarikan diri dari mereka. Mungkin yang dimaksud mereka adalah agen Gorosei seperti CP0. Mungkin saja Devil Fruit Joan memiliki pemikiran sendiri dan buah itu memiliki nama dewa, nama lain dari Gomu-Gomu no Mi, Blood Gorosei. Iya, Hito-Hito no Mi yaiku Zoan mistis model nikah. Saat mereka asik membahas buah yang dimakan oleh Luffy dalam halaman yang sangat epik, kita diperlihatkan siluet Luffy dengan bulan purnama sebagai backgroundnya. Kemudian setelah itu scene dipotong di kastil 2 Onigashima saat kemarin Orochi berhasil dijebak oleh Hiyori dan Orochi mencoba membujuknya agar bisa membebaskannya dari batu laut yang telah menimpanya dan tidak bisa merubah tubuhnya menjadi naga berkepala banyak. Saat itulah Hiyori mengingat masa lalu dengan ayah, di mana ia percaya pada Orochi dan Kaido yang akan membebaskan Wano Kuni. Oden rela menari di depan umum secara sukarela selama 5 tahun lamanya dan dicibir orang-orang di sekitarnya sehingga tidak ada orang yang mau ngomong padanya. Hiyori kecil menanyakan apakah ayah baik-baik saja. Oden hanya menjawab, ayah baik-baik saja karena ayah punya kalian di sisiku. Rupanya itu yang membuat Oden bisa setegar ini, yang tak menampakkan kesedihan di matanya karena dikelilingi oleh orang-orang setia kepadanya seperti Samurai Akaza dan keluarganya. Kembali ke masa sekarang, Orochi mencoba merayu Gombal Hiyori seperti pada umumnya. Namun dia tidak menggubrisnya karena ini adalah waktu yang tepat untuk menghabisi shogun palsu ini. Hiyori perlahan membuka topengnya dan mengeluarkan kata-kata yang sangat menusuk bagi Orochi yang berbunyi, namaku Kozuki Hiyori, diamlah Bageiro. Bahkan pada saat mengalami perut kosong dan makan kain rusak, gue hidup dengan bangga sesuai nama ayah saya. Lo seharusnya tidak menjadi shogun satu hari pun. Lo adalah orang yang bodoh dan menyedihkan. Dan seiring bertambahnya kebodohanmu, begitu pula kehidupan orang-orang yang sia-sia. Orochi ketakutan setelah diceramai oleh Hiyori dengan keringat menetes di sekujur tubuhnya. Ia merasa akan dibunuh olehnya dan terus mencegah dengan kata-kata globalnya karena balas dendam tidak populer saat ini. Dan saat Orochi terus merayu Hiyori, tiba-tiba Kanjibu-nya datang tepat waktu. Kemudian Orochi memerintahkan Kanjibu ini untuk menyerang rimpilan-rimpilan Kozuki. Namun apa yang terjadi? Ia malah menyelimuti Orochi dengan apinya yang mengakibatkan ia terpanggang bersama Kanjibu-nya. Scene pun beralih di atap Onigashima. Momen yang kita tunggu-tunggu karena telah jeda 1 minggu diperlihatkan dengan siluet Luffy di tengah-tengah bulan. Rasanya ini sangat menyenangkan dan bisa melakukan apapun yang aku inginkan seperti sebuah kebebasan. Ini adalah puncak tertinggi saya. Saya namain jurus ini adalah jurus Gear 5. Sedangkan ledakan terjadi di lantai bawah. Banyak kilat hitam menusuk atap dan anak buah Kaido dibuat pingsan. Lalu terlihat busa di mulutnya layaknya sedang overdosis. Kaido mendengar suara dan aura itu, ia khawatir di atap. Terlihat atap mulai pecah dan Luffy menerobos melalui lubang. Ia lengannya masif sehingga ia bisa leluasa menangkap tubuh Kaido dalam bentuk naganya tanpa terhalang suatu apapun. Semua orang yang melihat momen itu merasa heran, kok bisa ya? Kid dan Chopper terheran-heran dan menangis melihat ini. Luffy menyeret Kaido ke atap Onigashima dengan entengnya. Namun mata Kaido menonjol keluar, dan lagi untuk kedua kalinya mata Kaido keluar lagi. Luffy mempermainkan Kaido layaknya seperti mainan barunya, berputar-putar, membanting di tanah lalu melepaskan setelah ia puas. Ia dibuat pusing dengan tingkah aneh bocah karet yang satu ini. Terlihat bintang berputar-putar di atas kepalanya. Luffy yang kembali ke bentuk normal ini, ia tertawa tanpa henti melihat Kaido yang gak dihilangkan I-nya ini. Namun ia berhenti tertawa setelah melihat dengan tajam terlihat cahaya api di mulut Kaido. Nampaknya Kaido sedang mau memuntahkan napas apinya. Luffy yang mengambil tanah dan menggenggam dan meremas kemudian merenggangkannya.
menyebabkan tanah menjadi karet. Lalu napas bulu Kaido menghantam tanah. Luffy yang kembali ke bentuk Popeye-nya dan menarik sepotong tanah menyebabkan bulu Bread memantul ke Kaido dan ledakan besar terjadi, sehingga orang-orang biasanya menyebutnya sebagai senjata makan tuan. Pada akhirnya kita diperlihatkan Luffy dengan jelas fisiknya hampir sama seperti biasanya meskipun bajunya berwarna putih, rambut yang berwarna merah seperti api yang menyala-nyala, memiliki kerak uap di leher dan bawah ketiaknya, lalu alisnya mirip Sanji yaitu keriting. Luffy tertawa terbahak-bahak saat Kaido mulai berdiri, seakan kejadian yang tadi adalah balas dendam selama ini karena telah kalah melawan Kaido selama ini. Dan tiba-tiba Gear 5 secara resmi disajikan. Kaido yang melihat Luffy langsung duduk meminta maaf kepada Luffy karena menang dengan cara yang curang. Lalu Kaido melihat Luffy dengan tekad yang kuat serta senyuman yang amat menggoda. Jangan kau sebutkan itu, mari kita bersenang-senang untuk mengakhiri pertarungan ini. Dan akhirnya pada chapter kali ini One Piece telah selesai.